Halo, Assalamualaikum. Hari ini gue pengen bikin tutorial mengenai PG Bouncer ya. Jadi PG Bouncer sendiri dipakai untuk collection pool dari klien ke database. Nah, di sini dia bertindak sebagai proxy-nya. Jadi nggak semua koneksi itu langsung ke sini, tapi lewat sini dulu. Jadi sebagai pooling-nya. Biasanya kalau kalian sebagai developer, kalau yang pernah pakai Hibernate itu biasanya ada yang namanya polling juga. Nah, di situ mirip-mirip konsepnya sama PG Bouncer. Jadi dia bikin session pool begitu, terus dia connect ke situ. Session pool itu baru connect ke database. Nah, kalau yang ini dia connect dulu ke PG Bouncer. Jadi di sini kliennya bikin session, tapi lewat sini baru ke sini. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk yang diperlukan itu di sini gua pakai Docker. Kurang lebih ke apa namanya? Config kayak gini. Nah, ini gue pakai port 6432 ya untuk connect ke PG Bouncer-nya. Terus kita butuh dua file, pgbouncer.ini dan userlist.txt. Nah, ini kedua file ini kita pakai. Kita lihat filenya seperti apa. Untuk pgbouncer ininya seperti ini. Jadi di sini ada database. Ini kalian bisa kalau misalnya pengen definisi per database bisa ya. Ini gue pakai yang default aja, bintang. Kemudian langsung hostnya, terus portnya. Ini pakai port 5433 ya. Kemudian ini PG Bouncer-nya nih. PG Bouncer-nya kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Kemudian juga di sini kita definisiin user list-nya. Jadi user mana aja yang bisa connect lewat PG Bouncer. Nah, di sini gua kasih lihat ya untuk user list-nya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Oke. Di mana ngambil ini nih? Di database. Nah, kita connect ke database dulu. Gua ambil dari sini. Nah, ini dia. Jadi, yang di sini taruh di sini. Jadi, mana aja yang mau connect lewat PG Bouncer, didefinisin dulu di file ini, userlist.txt-nya. Oke, kita langsung aja kali ya. Oh ya, untuk penjelasan PG Bouncer ini, lu bisa cek di sini ya. Ini lebih jelas sih kalau gue lihat. Jadi kalau kalian mau apa namanya lebih paham ya, di sini kalian bisa baca sih. File type, import segala macam, client connect segala macam di sini. Terus default apa aja gitu kan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, twing, nah kan. Tuh, ini lebih banyak lagi nih. Ya, kalau kalian mau definisiin dengan cara kalian bisa juga, tapi gue pakai yang defaultnya dulu. Terus juga kita langsung ya kita nyalain compose. Udah nyala. Oke, ini udah nyala ya. Terus tadi kan kita udah definisi nih usernya. Kalau kalian lihat, nah ini gue pengen connect ke apa namanya user admin ya, user admin, database di admin. Nah ini portnya ini, db admin. Tuh langsung nongol nih di lognya, ya kan. Kemudian kita login. Duh, apa passwordnya? Nah, ini udah connect ya. Jadi dia connect ke database tapi lewat PG Bouncer. Jadi kalian cara koneksinya itu lewat PG Bouncer nih, definisi portnya. Terus baru username admin biasa aja sih. Cuma beda di port doang biasanya. Gitu. Atau kalau kalian mau disamain portnya,
Bisa juga, tapi beda server ya, karena kan database kan portnya segitu kan. Bisa juga. Oke, ini kalau setelah itu ya kalian bisa buat database segala macem gitu kan. Buat table segala macem gitu. Apa nih? Table segala macam bisa juga. Oke. Terus untuk apa namanya lihat lihat apa namanya status connection segala macam kalian connectnya pakai PG Bouncer-nya. Nih. Jadi kalian connect ke PG Bouncer-nya untuk melihat apa namanya kayak administrasinya kali ya. Bisa gue bilang gitu. Kayak misalnya show connection ini sih. Gue lupa deh. Atau show start nggak? Nah, ini show start, show connection itu apa ya? Show apa nih show help? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Show stats ada, show config, show pool, show client coy, show client. Nah tuh, admin PG Bouncer. Ini kalau misalnya yang connect banyak, harusnya muncul banyak sih. Karena yang connect cuma satu ya. Gue nggak bikin tutorial untuk stress PG Bouncer. Jadi ya masih defaultnya aja. Terus juga show apa nih? Show servers. Nah ini show servers. Ya seperti ini. Oh ini lebih kayak konfigurasi ya. Kalau gue lihat tuh. Ini IP Docker ya. Ini IP Docker. Jadi gini, kalau kalian ingin connect lewat PG Bouncer, pastiin yang ada di PGHBA yang Postgre kalian itu accepted ya. PGHBA-nya. Ya. Itu pastiin juga itu accepted. Gitu. Ya. Kalau kalian mau ngecek lain juga bisa sih ini. Show apa nih? Show config. Ini lebih config-nya kalau di Postgres ada gini juga. Mirip kalau kalian. Jadi ini kayak yang show postgresql.com, cuman ini versinya PG Bouncer sih. Tuh. Ya kan? Bukan punya Postgres ya, ini punyanya PG Bouncer ya. Jadi kalau kalian admin Postgres, biasanya kalau ingin lihat konfigurasi yang udah ke load di database yang lagi running, show config, bisa gitu kan. Nah ini di PG Bouncer juga bisa. Tuh, apalagi nih di sini. Show pulse. Nah, itu dia. Itu kurang lebih administrasi yang ada di PG Bouncer lah ya. Gitu. Jadi kalau kalian ingin membuat database kalian tidak banyak dihit oleh aplikasi, biasanya tuh problemnya tuh ada aplikasi-aplikasi yang connect terus tapi bukan connect terus ya, istilahnya dia habis selesai transaksi itu sessionnya tuh nggak ada tutup gitu loh. Nah itu menyebabkan apa namanya resource yang di database sendiri itu lemot. Jadi kalau kalian orang aplikasi developer gitu, kebanyakan tuh ada aplikasi yang connect terus transaksi segala macam, tapi nggak ditutup, sessionnya tuh nggak balik gitu. Sessionnya tuh nggak di close kalau misalnya udah kena timeout ya. Tapi kalau udah kena timeout ya pasti close ya. Jadi beberapa yang ada yang apa ya istilahnya tuh nggak di close lah. Jadi di sini tuh berat gitu loh. Kenapa pakai polling? Di sini biasanya umumnya ya, kalau untuk pakai polling itu biasanya dia ada timeout. Misalnya kalau misalnya session ini udah selesai, itu pasti langsung di close sama dia. Gitu. Ada nggak ya untuk yang di sini? Harusnya ada timeout sih. Session. Nah ini sini nih. Sini, bagian sini. Ini juga. Kan? Ada timeoutnya kan? Jadi untuk tidak memberatkan di database, biasanya ada settingan timeout di setiap polling ya. Ini berlaku untuk di aplikasi dan juga berlaku di database sendiri. Tapi kalau ingin aman ya, kalau bisa di tengahnya sih, penengahnya PG Bouncer itu sih. Ya.
Paling untuk tutorial PG Boncer dari gua segitu dulu sih. Masih yang mudah-mudah lah. Kalau misalnya pertanyaan atau ada yang salah dari gua, komen aja. Gue juga masih belajar sih untuk PG Boncer sendiri. Kita bareng-bareng. Paling dari gua segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.